Assalamualaikum anak-anak. Semangat pagi. Sekali lagi, kurang semangat. Semangat pagi. Mantap. Nah gitu, kalau pagi-pagi harus semangat. Gimana nih kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberi kesehatan pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya kita harus bersyukur. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingin kelas ini rapi dan bersih. Rapihin pakaiannya, masukin bajunya, kemudian sisir rambutnya yang rapi. Terus ini meja dan kursinya dibereskan ya. Sampahnya juga pungut. Terus itu kalau ada yang kotor, sapuin dulu, oke? Bapak kasih waktu 3 menit. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong KM ya, pimpin dulu doa. Kita doa bersama-sama sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Berarti tidak ada yang rugi nih, karena tidak tertinggal materi untuk hari ini. Nah, sebelum itu, Bapak mau membahas materi tentang minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Iya, Rian. Apa Rian? Iya, benar. Jadi, materi tentang minggu kemarin itu kita membahas mengenai sosok pemimpin kita, pemimpin umat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dari minggu kemarin, apa yang dapat kita pelajarin? Ya, gimana Aisyah? Ya, benar sekali bahwa kita ini sebagai umatnya harus senantiasa meneladani sikap-sikap yang diajarkan dan tercermin dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terus untuk hari ini kita akan lanjut belajarnya ya ke bab 2, yaitu mengenai senangnya belajar surat An-Nasr. Nah, nanti di pelajaran hari ini kalian akan diajarkan untuk membaca, kemudian menghafal, menulis, dan memahami makna dalam Quran Surat An-Nasr. Nah, nanti Bapak akan membagi kepada kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi, kemudian nanti ada tanya jawab. Ya. Dan nanti juga ada setoran hafalan untuk setiap orang ya. Jadi siap-siap. Nah, sekarang kalian duduknya berkelompok dulu ya. Kelompoknya terdiri dari 4 orang aja. Nah, ini bangku depan gabung dengan bangku belakang dan seterusnya. Jadi 4 orang, 4 orang, oke? Yang itu yang di pojok gak apa-apa ya, 3 orang aja ya. Nah, Bapak izin share screen menggunakan InFocus ya, sebentar. Nah, sudah terlihat? Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan dari kelima potongan ayat ini, sebutkan nama suratnya,
dan ayatnya ada berapa, kemudian potongan dari ayat ini berada di ayat keberapa dari surat itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tunjukkan dari kelima potongan ayat itu potongan ayat Quran surat An-Nasr. Nanti setelah selesai, kalian tampilkan di depan kelas ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya, karena ini gampang banget loh. Oke, udah selesai ya? Baik, sekarang langsung tampilin aja. Dimulai dari sana, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, terus ke belakang, dan seterusnya. Oke, silakan. Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, penampilan kalian sudah sangat bagus, dan tadi ada beberapa yang salah, namun itu hal yang wajar. Dan Bapak juga di sini akan meluruskan dan membenarkan mana yang seharusnya. Nah, duduk kembali, rapih lagi ya. Kita lanjut. Nah, ini Bapak mau menunjukkan gambar nih. Coba apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Ya, gimana Aing? Ya, betul. Nah, kita akan masuk ke materi membaca surat An-Nasr. Di sini kalian perhatikan dulu Bapak membaca surat An-Nasr-nya sampai selesai, kemudian kalian ikuti ya. Perhatikan makharijul huruf, kemudian panjang pendeknya dan tasydidnya ya. Oke. Buka dulu juz amanya atau Qur'annya. Sudah? Kita lihat surat An-Nasr. Kalian perhatikan dulu Bapak membacanya, kemudian setelah Bapak selesai membaca, kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Silakan kalian. Nah, ingat ya, di ayat pertama ada hukum bacaan mad wajib mutasil yang di huruf ja. Nah, itu kalian bacanya 5 harokat ya. Jadi ja seperti itu. Kemudian yang idanya juga hati-hati 2 harokat ya, atau 2 ketukan. Jadi ida itu. Terus ayat yang kedua ada mad lain, yaitu di waro aita. Aita bukan dibaca ayata atau auta, itu salah ya. Terus perhatikan makhrijul huruf dari huruf kha. Kha-nya. Kha itu di pangkal tenggorokan keluarnya. Jadi kha. Jadi khulun. Nah, terus yang ayat ketiga, perhatikan tanda baca tasydidnya di huruf ba dan nun. Itu jadi dibacanya tuh fasabbih, dan ditekan dulu sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi fasabbih
bihamdi rabbika. Nah, seperti itu. Silakan baca lagi, sekali lagi bersama-sama ya. Wah, mantap. Nah, kalian semua sudah bisa membaca Quran Surat An-Nasr ini dengan lancar. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kalian akan mencoba untuk menghafal surat An-Nasr ini. Nah, Pak, kenapa sih harus dihafal? Repot-repot gitu kan, Pak? Kan pusing gitu. Jangan kayak gitu ya. Nah, menghafal surat-surat dalam Al-Quran itu sangatlah penting. Salah satunya adalah surat An-Nasr ini. Nah, kalian nanti bisa menggunakan surat An-Nasr ini di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya hafalannya itu tidak mudah lupa. Jadi kalian itu terus ingat di dalam pikirannya. Nah, terus cara yang mudah buat menghafal gimana, Pak? Nah, untuk An-Nasr ini karena hafalannya juga dikit ya, cuma 3 ayat loh. Ini dikit banget. Jadi kalian bisa menghafalnya itu dengan cara mengulang bacaan dari setiap ayatnya terus sampai kalian itu hafal dan lancar. Nah, atau bisa juga kalian mendengarkan bacaan dari teman-teman kalian seperti itu. Sekarang coba kalian hafal ayat pertama dulu. Kemudian nanti Bapak akan tes. Udah ya? Nah, coba Arya coba baca ayat yang pertama. Iya, mantap. Nah, satu lagi ya, perempuan. Coba Anissa baca ayat yang pertama ya. Nah, itu kan bisa. Kalian lancar kan menghafalnya? Udah kan? Nah, terus kita masuk ke ayat yang kedua. Bapak kasih waktu 5 menit aja ya. Oke, sudah hafal ya? Nah, Bapak tes lagi. Siapa ya yang beruntung hari ini? Yang di belakang. Ya, Anto. Coba Anto. Baca yang ayat 2-nya. Kho-nya. Khuluna. Lebih jelas lagi ya, Anto. Ya. Nah, bagus. Tepuk tangan dong buat Anto. Terus satu lagi siapa ya? Anida. Oke, coba Anida. Ya, mantap. Nah, terakhir kita bareng-bareng hafalkan ayat yang ketiga. Bapak kasih waktu 5 menit lagi, oke? Oke, sudah hafal? Sudah ya? Siapa yang mau baca ayat 3? Wih, banyak yang udah pada hafal nih. Siapa ya? Oke, coba Sofa baca. Tasydidnya diperhatikan lagi ya. Fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Innahu. Maaf. Oke. Satu lagi, ayo ngacung lagi ngacung. Asep coba. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang kita bareng-bareng membaca surat An-Nasr ini dari ayat 1 sampai 3 tanpa melihat Quran atau juz amma. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu kan kalian bisa menghafalnya. Sudah kalian bisa membaca, kalian juga sekarang udah bisa menghafalnya. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, lihat gambar yang Bapak tampilin ya. Nah, maksudnya apa sih gambar dari gambar ini? Coba ada yang berani untuk menjelaskan apa maksud dari gambar ini? Coba. Ayo. Bapak tunjuk nih ya, kalau gak ada yang cuma. Gak ada? Ya, Bapak tunjuk satu orang yang beruntung hari ini. Coba coba Budi. Ya, Budi coba. Jelaskan gambar yang Bapak tampilin ini. Iya, bagus Budi. Nah, jadi sekarang kalian akan belajar untuk menulis surat An-Nasr ini. Nah, kalian buka lagi Quran atau juz amanya. Nah, langkah pertama, kalian perhatikan dulu setiap ayat dari surat An-Nasr ini. Ayat 1 perhatikan gimana huruf-hurufnya, perhatikan huruf pro-nya, seperti apa penulisan huruf pro-nya, kemudian huruf waw-nya, seperti apa, dan huruf H. Nah, itu adalah huruf-huruf yang ditulis di bawah huruf-huruf yang lainnya atau di bawah garis ya. Kemudian kalian perhatikan juga tanda bacanya, ada fathah, ada kasroh, ada doma, ada tasydid. Nah, udah diperhatikan? Udah ya. Nah, Bapak coba untuk menampilkannya sebentar. Nah, sudah terlihat? Nah, ini merupakan penggalan dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat An-Nasr. Sekarang tugas kalian adalah coba tulis penggalan-penggalan ayat ini di buku tulis kalian ya. Tulis sebagus mungkin dan sejelas mungkin ya. Nanti Bapak akan cek dan siapa yang tulisannya paling bagus akan dapat hadiah. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk menulis penggalan surat An-Nasr ini. Oke, sudah selesai? Coba Bapak akan cek ya. Coba dari sana dulu. Bukunya ya bawa ke depan ya. Sini. Iya, udah bagus ya. Ini kurang ke bawah ya. Jangan di atas kalau huruf pro. Kemudian ini tasydidnya. Ini ada tanda seperti bendera gitu ya di hukum bacaan mad wajib. Nah, ini bisa lebih jelas lagi. Ya udah bagus. Kemudian ayo selanjutnya. Nah udah bagus ya. Kalian semua sudah lancar dan bisa itu untuk menulis surat An-Nasr ini. Soalnya kenapa? Karena kalau kita yang pertama itu membaca dulu suratnya, kemudian menghafalkan. Nah, setelah menghafalkan, terus kita tulis. Nah, nanti surat An-Nasr ini akan menempel di hafalan kita, itu akan susah pokoknya hilangnya
karena kita udah membaca, kemudian udah menghafal juga, kemudian udah menulis juga, jadi kita tuh akan ingat gitu seperti apa gambaran dari surat An-Nasr itu. Nah, kemudian kalian jangan lupa untuk menggunakannya di dalam sholat. Nah, kita masuk ke materi keempat ya, itu mengenai makna dari surat An-Nasr ini. Nah, apa sih yang Allah ingin sampaikan melalui Quran surat An-Nasr ini? Sebelum itu, Bapak mau kalian berpendapat terlebih dahulu nih. Oke, ada yang mau coba? Oke, Ainun mau coba? Iya, bagus ya. Ada lagi yang berbeda dari pendapat Ainun, gitu, yang mau menambahkan. Siapa? Coba. Oh, oke. Alma ya, Alma. Alma coba jelaskan pendapat Alma mengenai makna dari Quran surat An-Nasr ini. Ya, mantap ya. Ya, jadi begitu ya. Tadi juga teman-teman kalian sudah menjelaskan. Bapak jelaskan lagi sedikit ya, bahwa Quran surat An-Nasr ini merupakan surat ke-110 dalam Al-Quran. Urutannya itu adalah yang ke-110 dari 114 surat. Nah, surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat yang sudah kalian baca, kemudian hafal dan tulis tadi. Nah, nama An-Nasr sendiri diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Ayat pertama surat An-Nasr. Tadi ada yang masih ingat kan? Iya, itu. Benar. Nah, An-Nasr ini artinya adalah pertolongan. Nah, pokok-pokok isi surat An-Nasr ini, yang pertama itu mengenai pertolongan Allah yang akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan pada suatu hari nanti. Nah, jadi Islam itu tidak akan tertindas lagi. Nah, jadi Allah akan menurunkan pertolongannya supaya Islam kembali ke dalam masa kejayaannya. Nah, yang kedua adalah perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih atau memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi kita itu diharuskan untuk senantiasa terus mengingat Allah di setiap detiknya, setiap waktunya gitu. Kemudian kita juga harus mengucap syukur ketika mendapat sesuatu yang menggembirakan kepada kita, baik itu berupa kabar ataupun hadiah. Jadi kita itu harus mengucap Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah juga nih. Pelajaran hari ini sudah selesai. Jadi, apa coba yang kita pelajari hari ini? Coba, Asep, apa aja yang kita pelajari hari ini? Ya, membaca surat An-Nasr, kemudian menghafalnya, terus ya menulisnya, dan yang terakhir adalah memahami makna dalam surat An-Nasr itu. Nah, bahwasanya penting untuk kita menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Selain dari untuk mendapat pahala dari Allah, kita juga bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam sholat, kemudian mencerminkan isi-isi atau makna yang terdapat dalam Quran surat An-Nasr ini atau Quran surat yang lainnya. Nah, contohnya itu kalau kita mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari yang mengenai pertolongan, kita itu harus
memberikan pertolongan kepada teman-teman yang lainnya ketika teman kita membutuhkan pertolongan kita. Jadi kita itu harus ringan tangan, ada yang kesusahan kita bantu, ada yang tidak mengerti tentang materi yang yang diajarkan hari ini, tanya kemudian kita bantu gitu. Kita saling bantu aja ya, seperti itu. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti kalian semua sudah paham ya. Untuk selanjutnya Bapak beri tugas dulu ya untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, tugasnya adalah kalian di rumah tulis surat An-Nasr secara lengkap ya. Kan tadi kita nulisnya dalam potongan-potongan ayat. Nah, kalau di rumah nanti kalian satukan dengan basmalahnya juga ya, kemudian dengan terjemahnya juga. Kalian tulis di dalam buku tulis kalian. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan belajar mengenai meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, jangan lupa di rumah kalian juga baca-baca dulu materi yang akan kita pelajari minggu depan supaya minggu depan lebih aktif lagi ya. Baik itu ada yang nanya ataupun ada yang menjawab, menanggapi gitu atau memberikan penjelasan kepada kita. Oke, Bapak cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.